演弾ポクリブ。Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick. Selamat datang di Nan Films Indonesia bagian animation. Dimana kalau gue yang rangkum berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance atau bahkan hentai kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik aja kan? Dan seperti biasa, agar kalian menggunakan headset dulu serta tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua. Karena jika ada suara-suara keramat yang kurang enak untuk didengar, tidak membuat kalian digeplak, di smackdown atau bahkan diusir dari rumah. Oke, di sini gue akan ngerangkum sebuah anime movie yang berjudul No Game No Life Zero. Anime ini dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Atsuko Ishizuka Sensei. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita ke alur ceritanya. Yosha! Di awal scene kita diperlihatkan sebuah cerita lugu dari seorang bocil yang mengira bahwa dunia itu sangatlah simpel. Karena jika ia terus berusaha, maka tidak ada tantangan yang mustahil bisa dilewati. Lalu terdapat seorang bocil yang sedang bermain catur dengan bayangan seseorang yang terus-menerus memberikannya saran agar memperbaiki strategi serta taktik yang lebih efisien. Tapi di saat seperti itu, tiba-tiba terdapat peperangan di luar akal manusia yang hampir memusnahkan makhluk di alam ini. Dan di saat ia terbangun, ia pun menyadari akan kenyataan dari dunia yang keras yang ia jalani selama ini. Namun di kejauhan terlihat sebuah unit ex machina yang membuat anak itu terus bertekad agar menang ke depannya. Scene berpindah di dunia yang tenang saat ini. Terlihat sebuah Ted atau lebih jelasnya dewa di No Game No Life series yang sedang melawan Hatsuse Izuna, yaitu seorang dwarf yang tentunya Ted selaku dewa pasti menang di setiap gamenya. Tapi karena kebaikan hatinya, ia pun menceritakan sebuah kisah kepada Izuna tentang cerita yang telah dilupakan oleh semua kalangan. Cerita itu berawal pada 6000 tahun silam, yang dimana dunia dalam masa amukan perang abadi yang menghancurkan dunia serta alam, sehingga tidak ada yang mengingat cerita itu lagi. Namun baginya, cerita itu tidak akan pernah ia lupakan. Dan film No Game No Life Zero pun bukan No Kawaii No Life pun dimulai. Di dunia hancur ini, kita diperlihatkan sebuah tim sedang menelusuri tempat yang sudah hancur untuk mencari informasi penting di sana. Ketua dari tim itu bernama Riku. Dengan membawa dua rekan yang bernama Ivan serta Ale, mereka pun berhasil mendapatkan sebuah peta dunia terbaru serta informasi yang menunjukkan kekuatan dwarf serta para ras lainnya. Mereka langsung menyesuaikan peta mereka dan mencatat informasi penting, ditambah lagi mereka juga mendapatkan informasi tentang bom milik dwarf. Tapi belum saja mereka mencatat semua informasi itu, tiba-tiba datanglah demonia karena mendeteksi kekuatan roh, yakni alat yang mereka dapatkan itu. Mereka pun bersembunyi, tapi karena tidak ada jalan lain, Riku pun memerintahkan Ivan untuk mati di tempat. Dan alhasil, Ivan yang diberi perintah harus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dua rekannya di sana. Riku yang merasa bersalah akan perintah egoisnya pun hanya bisa memandang langit hingga sebuah asap hitam mengenai wajahnya yang ia lambangkan sebagai penghormatan kepada Ivan, yang alhasil mereka berdua kembali tanpa Ivan. Sedangkan di dalam markas terlihatlah seorang gadis yang sedang mengajari bocil bernama Nona untuk menulis, dan gadis ini bernama Korone. Dan di saat Riku datang, awalnya mereka disambut dengan kekhawatiran, tapi di saat Nona datang ingin menjemput papanya, ia pun diberitahu oleh Riku tentang kematian papanya yang membuat Nona kecil terkejut serta sedih mendengar berita itu, sehingga Riku hanya bisa
terdiam setelah melihat kepedihan yang dialami oleh seorang bocil yang menjadi yetim. Dan di kamarnya, Riku yang kesal dengan dirinya hanya bisa menyalahkan diri karena banyak orang yang telah ia korbankan untuk hidup lebih lama. Riku pun memulai perjalanannya kembali untuk mencari informasi hingga ia menemukan sebuah tempat mencurigakan yang dimana ia tidak mengetahui kalau ia sedang diperhatikan oleh seseorang, yaitu Ex Machina. Riku hanya bisa terdiam agar tidak ada kejadian lebih jauh. Namun di saat itu Ex Machina malah mencipok Riku. Yang membuat Riku kebingungan termasuk saya. Ex Machina pun menjelaskan kalau ia diasingkan oleh klasternya, yang mana sekarang ia hanya ingin menganalisa bahasa yang digunakan oleh manusia dalam arti hati. Dan oleh karena itu, ia meminta Riku untuk berkembang biak dengannya, atau lebih jelasnya Aski dipapap. Riku pun menolak karena Ex Machina robot, bukan manusia. Lubangnya gak enak. Ya, logik sih. Yang alhasil, Ex Machina pun menantang Riku bertanding catur dengan syarat jika ia menang, Riku harus membawa unit itu untuk berkembang biak, aka Aski dipapap. Namun jika Riku menang, maka ia boleh membawa unit itu juga bersama untuk berkembang biak, aka Aski dipapap lagi. Dan Riku yang tahu kalau ia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja, menyetujui permainan itu. Dan alhasil Riku pun kalah. Singkat cerita, di saat mereka kembali ke markas, Riku pun menyuruh agar unit ini diberi nama. Tapi karena semua saran dari Ex Machina tidak cocok, Riku pun memberinya nama Sufi, serta menyuruh agar dialog suara Sufi menjadi malu-malu layaknya bocil introvert seperti Trisna. Dan setelah masuk, mereka pun disambut oleh Korone. Tapi di saat Korone bertanya di mana mereka bertemu, Sufi menjawab dengan polos bahwa Riku mencipoknya dan melakukan aperski di papapan dengannya, yang membuat orang-orang sudah pasti salah paham mendengar perkataan Sufi. Ya, ketika berada di kamar, mereka berdua pun mengobrol. Tapi karena semua pernyataan dari Sufi sangat melukai hati Riku, membuat suasana menjadi tegang. Apanya yang tegang? Sehingga Riku kesal kepada kata-kata Sufi hingga membuatnya menangis. Tapi Sufi yang ingin tahu isi hati Riku rela mengorbankan dirinya dan memberitahu semua kelemahan sistemnya agar di saat Riku ingin melenyapkan Sufi-chan, maka itu hanya butuh sekali tusukan. Sehingga Riku kembali menyalahkan dirinya lagi terhadap semua orang yang telah mati untuk pengorbanan sia-sia dan menyembunyikan dirinya di balik selimut sambil menangis sesenggekan, yang membuat Sufi akhirnya paham sedikit perasaan yang dialami Riku saat ini. Tak lama kemudian, Korone pun datang untuk melihat keadaan Riku. Namun di saat masuk, ia menemukan Sufi sedang berada di atas Riku. Yang membuat Korone terkejut dan mengira bahwa Riku sedang ongoing dengan Sufi. Tapi di saat Korone berniat mengajak Sufi mandi bareng, Riku pun kebingungan karena identitas Sufi adalah robot yang tidak boleh ketahuan. Yang akhirnya Sufi kembali beralasan bahwa ia akan mandi bareng dengan Riku, yang membuat Korone kembali salah paham. Di saat Riku membasuh tubuh Sufi yang robot, mereka pun mengobrol tentang perasaan yang ingin Sufi analisa, lalu mengajak Riku bermain catur. Sedangkan Korone yang berada di kamar Riku sedikit paham tentang situasi yang ada di antara Riku serta Sufi. Perjalanan Riku pun berlanjut dengan mengajak Sufi ke tempat sebelumnya mereka bertemu. Dan sesampainya mereka di sana, mereka menemukan sebuah rahasia dari Elf, yakni Arkasi Anse. Tapi di saat menganalisa, ternyata sistem keamanan tempat itu masih aktif, yang membuat Sufi error. Namun untungnya ia bisa bertahan. Di saat ingin pulang, terlihatlah badai jelaga yang membuat mereka harus menetap di sana untuk beberapa waktu sambil bermain catur serta mengobrol. Tapi suasana kembali membuat hati Riku panas, yang membuatnya emosi dan kembali ditenangkan oleh kepolosan Sufi yang ingin mengetahui isi hati Riku. Badai pun berlalu dan terlihat pemandangan yang indah di tempat itu. Kemudian isi hati Riku pun mulai terbuka, lalu bertanya kepada Sufi tentang tujuan dari perang abadi ini dan cara untuk mengakhirinya. Rencana demi rencana pun mereka buat yang membuat mereka mulai akrab. Di tempat lain terlihatlah sebuah ledakan besar yang membuat tempat persembunyian para manusia hancur. Dan di saat Korone mencari Riku, terlihatlah Riku yang sedang tertunduk kesal, yang membuat Korone mencoba menenangkan hati Riku. Tapi semua perkataan Korone telah ditulis oleh Sufi, yang alhasil semua tugas memimpin koloni diserahkan kepada Korone, yang ternyata Riku serta Sufi sudah menandai tempat persembunyian yang aman bagi para koloni. Rencana pun dimulai, yang
dimana rencana mereka adalah untuk memunculkan sebuah Suniaster dengan memanfaatkan semua ras yang sedang berperang di bumi untuk memusatkan penyerangan mereka ke satu titik agar dapat melubangi dunia. Dan jika dunia sudah dilubangi, maka Suniaster akan muncul. Tapi rencana itu akan berjalan jika menggunakan peraturan baru yang dibuat oleh Riku. Peraturan mereka pun sudahlah mutlak, maka terciptalah sebuah kalimat ascente atau berikrar dan game pun dimulai. ゲームを始めよう。 Semua rencana sudah berjalan dengan lancar. Dan di samping itu, Riku dan Sufi yang sedang menuju persembunyian mereka pun membicarakan sebuah rencana yang Riku sebut curang. Dan semua hal atau rencana dapat mencapai keinginan mereka. Sufi pun berpikir, jika semua itu dilakukan, layaknya manipulasi variabel, maka akan menghancurkan teori peluang, lalu menimbulkan keajaiban. Riku pun mencontohkannya, berupa bertanya, berapa peluang Riku akan menyatakan cintanya kepada Sufi? Sufi dengan logika menjawab 0 peluang. Tapi itu dibantah dengan Riku yang benar-benar menyatakan cintanya kepada Sufi. Namun sayang Riku ditolak, yang membuatnya menjadi sad boy. Dan alasan Riku ditolak, pertama Sufi robot, kedua tidak bisa berizki di pop-up, sama saja Riku perjaka. Dan juga Sufi ingat kalau rumah koloni Riku aka manusia telah dihancurkan oleh Sufi saat bersama ex machina lainnya. Riku pun sudah tahu akan hal itu dan tetap jatuh cinta kepada Sufi biarpun ia perjaka. Sehingga Sufi mengetahui perasaan hati seorang manusia yang membuatnya menangis. Nani? Robot bisa nangis? Hah? Ya adalah. Dan akhirnya Riku serta Sufi sudah sah menjadi suami istri walaupun waifunya robot. Dan pernikahan mereka dibantu oleh Korone dan Korone juga tidak mempermasalahkan kalau Sufi adalah ex machina. Di lain tempat terlihatlah rencana Riku sudah sampai, yang dimana ia memberikan informasi kepada Werebeast mengenai sebuah informasi yang bertujuan untuk menakut-nakuti Werebeast tentang senjata milik dwarf. Selesai itu, Riku pun melancarkan rencana lainnya agar mendapatkan informasi elf bahwa senjata mereka, yaitu Arca Sianse, sudah diketahui oleh dwarf. Tanpa rasa takut dan berbagai informasi yang telah dimiliki oleh manusia, Riku pun menantang elf di depannya yang bernama Nina agar bertaruh jika kalau Riku kalah, maka semua informasi akan diberikan kepada Nina. Begitu juga untuk sebaliknya. Namun Riku sengaja kalah dan memberikan informasi penting sehingga para elf menjadi was-was akan serangan musuh. Tapi di saat kembali ke markas, Riku sudah tidak bisa menahan kesakitan akan debu hitam yang dibawanya, sehingga penetralisir dari Sufi tidak mempan kepadanya. Tapi dengan perasaan manusia yang dirasakan oleh Sufi, membuatnya kuku ingin menjaga Riku. Dan dengan rencana itu, Riku pun berhasil memukul mundur para dwarf serta elf. Jadilah wilayah manusia aman dari serangan musuh kuat. Karena khawatir dengan keadaan Riku, Korone pun mencari Riku. Sedangkan Riku yang sudah kehilangan satu tangannya terus menjalankan rencana mereka, yang dimana para ras tinggi sudah mulai menjalin kontrak bersama. Dan arena manipulasi informasi dari hantu atau ras manusia yang berperan di belakang layar yang membuat para ras tinggi itu mengambil langkah bertahan dari senjata mematikan masing-masing. Namun masih ada satu lagi yang menjadi ancaman besar bagi mereka, yakni adalah Old Deus Artos. Rencana Sufi serta Riku untuk menanamkan proteksi di beberapa wilayah telah berjalan sebanyak 23 unit. Namun masih sisa 9 lagi. Tapi di saat itu Riku sudah dalam masa usia senja karena sakit yang dialaminya dan menceritakan tentang dewa game yang pernah ia lihat serta ia percaya adanya. Tiba-tiba Korone yang khawatir pun sampai serta menjelaskan perkembangan pesat dari rencana Riku. Dan kekhawatirannya bertambah karena bentukan Riku sangat miris. Tapi Riku tetaplah bersiteguh untuk menyelesaikan perang ini, lalu menjelaskan rencana selanjutnya kepada Korone untuk membolongi dunia agar memunculkan Suniaster. Tapi di saat-saat seperti itu, Riku tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dan di saat terbangun, Riku pun mempercayakan Korone agar menjaga para koloni. Sedangkan Riku yang masih kritis disuruh istirahat oleh Sufi. Dan di saat Riku beristirahat, ia pun meminta agar Sufi memegang tangannya saat tertidur. Dan di saat tertidur, Sufi pun pergi untuk melanjutkan rencana mereka. Sedangkan di tempat Flugel, terlihat Jibril pergi dari tempat mereka, yang dimana ketika Sufi sedang menanamkan proteksi, tiba-tiba Jibril sudah berada di dekatnya. Pada awalnya Sufi mencoba untuk mengancam, tapi tidak mempan. Ditambah Sufi lagi ingat dengan ikrar manusia, yaitu mencoba untuk melarikan diri, tapi hal-hal itu sia-sia, yang membuat pertarungan mereka tidak terelakkan. 足跡アーマーこれで私をどうにかできるさ
Tentunya Sufi yang notabelnya ex machina tidak kuat melawan seorang Flugel karena Flugel lebih kuat, apalagi lawannya Jibril. Udahlah kelar. Yang alhasil tubuh Sufi hancur. Tapi karena Sufi memiliki perasaan layaknya manusia yang ingin bertahan hidup agar dapat melindungi suatu hal yang penting dalam hidupnya, berusaha untuk kabur namun sia-sia, yang membuatnya terpaksa harus menghubungi Uber Cluster. Namun aksesnya ditolak. Namun setelah ia menunjukkan perasaan yang dimiliki oleh manusia telah menyatu dalam dirinya, membuat data milik Sufi dinilai sangat berharga oleh pusat, sehingga pusat mengizinkannya untuk sinkronisasi. Tapi Sufi harus mengulur waktu selama 251 detik agar sinkronisasi itu selesai, sehingga Sufi menggunakan wujud terkuatnya untuk mengulur waktu. Tapi tetap saja, karena Sufi unit paling lemah dari ex machina lainnya, membuat dirinya kalah oleh seorang Flugel, dan alhasil badan Sufi berceceran yang hampir membuat sinkronisasi terputus. Namun untungnya sinkronisasi selesai lebih dulu sebelum Jibril memfatality Sufi dengan menggunakan serangan terkuatnya, sehingga Sufi bisa tenang dan melindungi cincin pemberian Riku dari ledakan besar yang diberikan oleh Jibril. Sumpah kok kesel sama si Jibril ini emang. Udahlah, aduh, tidak, Sufi-chan. Dan pas ledakan itu terjadi, Riku pun terbangun dari tidurnya serta melihat Inzik menangis setelah menerima data Sufi. Sedangkan Jibril menjadi kecil karena menggunakan banyak kekuatan. Riku sangat-sangat terpukul setelah tahu kematian Sufi, sehingga ia berkeluh kesah kepada Tuhan yang ia percayai karena telah membuatnya kacau seperti sekarang. Namun di saat-saat itu datanglah Inzik memberikan pesan terakhir dari Sufi serta memberikan sebuah saran rencana yang dapat memunculkan Suniaster, serta meminta agar Riku memberikan perintah kepada ex machina di tempat Flugel. Tiba-tiba terlihatlah serangan mendadak. Begitu juga pada wilayah Elf dan perang pun dimulai, sehingga Oldeus Artos datang serta ikut memasuki peperangan. Namun dengan rencana Riku serta bantuan dari ex machina, membuat semua serangan dari ras-ras tinggi itu bergabung dan dibelokkan ke barat daya. Dan tepat saat itu Riku pun mengaktifkan senjata Steel Matter untuk melubangi bumi, yang alhasil bumi yang berlubang pun kehilangan sirkuit rohnya dan memunculkan ruang hampa bersama Suniasternya. Di saat itu Riku pun mengeluarkan perasaannya atas kekecewaannya. Tapi di saat ingin menggapai Suniaster, tiba-tiba tangannya hancur sehingga ia tewas saat itu. Yang berarti kekalahannya membuat dirinya berdoa serta memohon kepada Dewa Game agar mengambil Suniaster itu, lalu membuat dunia baru. Dan benar saja, karena permohonannya serta keyakinannya membuat Dewa Game benar-benar muncul dari bayangan, yakni Ted. Dan kemudian Ted pun membentuk dunia baru dengan pemandangan indah yang bernama dunia Disboard. Terlihat pula Korone menjalankan sebuah pion catur milik Riku yang waktu itu Riku titipkan kepada Korone. Anjing, kok ada bawang di sini, cocok. Dua tokoh utamanya dead loh. Astaga. Setelah semuanya berjalan lancar, ia pun memindahkan benteng putih supaya skakmat. Tapi setelah perang berakhir, Korone tetap merasakan kekesalan. Lalu terlihatlah Ted menjalankan sebuah menteri yang membuat langkah sebelumnya bukan skakmat, yaitu seka. Dan setelah dipikir-pikir, permainan itu akan selalu seka dan kemudian seri, sehingga Ted merasa pertama kalinya ia mendapatkan hasil seri. Setelah dunia baru dibuat, Ted pun memberitahukan pemberitahuan kepada seluruh exit yang menganggap dirinya berakal, serta memberikan 10 ikrar baru dan menetapkan Ascente pada mereka semua untuk merubah dunia lama. Lalu game selanjutnya pun dimulai. Kemudian setelah cerita barusan, Izuna pun menangis karena cerita yang diceritakan oleh Ted. Lalu datanglah Sora Shiro serta Step yang tiba-tiba mengelus-elus kepala Izuna. Dan di saat Izuna melihat kristal di baju Step, ia pun mengambilnya, lalu terlihat nama Korone Dola, Riku Dola, serta Sufi Dola dari cerita tadi. Karena tulisan itu sangatlah kuno, Sora pun memanggil Jibril yang membuat bulu Izuna berubah seperti dalam ancaman. Karena sebelumnya ia diceritakan oleh Ted kalau Jibril lah yang membuat semuanya kacau. Emang Jibril anjing. Dan setelah diingat-ingat oleh Jibril dan mengatakan kalau Sufi bukan berasal dari Immunity, membuat Inazuna tahu kalau cerita tadi benar adanya. Dan setelah itu, Shiro serta Sora pun memulai game selanjutnya dan anime No Game No Life Zero pun selesai.
Begitulah alur cerita atau rangkuman dari anime movie No Game No Life Zero. Anime yang bagus banget menurut gue dengan cerita yang menarik. Apalagi kualitas grafiknya sangat memanjakan mata. Terutama di setnya ngena banget. Karena tokoh utamanya beda alam. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan. Sayonara. Wibu.